Langkah dan komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar belum juga membuahkan hasil. Hingga 2 hari menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden belum ada kepastian kemana partai berlambang pohon beringin itu akan berlabuh. Sementara poros koalisi PDIP dan Gerindra semakin matang terbentuk. Kemarin siang ARB menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membicarakan seputar koalisi antar kedua partai. Lalu apa hasil dari pertemuan Ical dan Mega? Bagaimana nasib status Capres ARB bila akhirnya Mega dan Prabowo menolak ARB untuk bergabung? Lalu akan berlabuh kemana sang Ketua Umum Partai Pohon Beringin itu? Kita akan membahas hal tersebut bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel Muhammad, dan pengamat politik Gun Gun Herianto. Selamat datang di Berita Satu, Pak Fadel dan juga Mas Gun Gun. Nah ini Pak, apa hasil dari pertemuan Megawati dan juga Abu Rizal Bakri kemarin begitu? Jadi pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Abu Rizal Bakri itu adalah akumulasi dari beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum itu juga sudah ketemu dengan Ibu Puan, ketemu dengan teman-teman yang lain di PDIP. Kita berusaha untuk mencari posisi dan bagaimana agar terjadi kerjasama politik atau koalisi, baik di parlemen maupun di pemerintahan nanti. Masalah yang kita hadapi adalah satu, yaitu kita telah mengemban beban mencalonkan Pak ARB sebagai presiden. Padahal fakta politik Golkar tidak cukup suaranya, tidak mencapai 112 kursi. Nah, dengan fakta ini kan bingung kita. Kita mesti ngambil langkah apa? Manuver bagaimana yang kita mesti bikin supaya kita tetap masih memiliki posisi tertentu. Di saat yang sama kita sudah bicarakan dengan partai-partai yang lain, tetapi kita belum menemukan format yang lebih tepat. Formatnya kita kehendaki adalah Pak ARB presiden, ada yang wakil. Bicara dengan pihak Gerindra, tarik-menarik, belum menemukan formatnya. Cari lagi yang lain-lain, tidak menemukan siapa yang lebih tepat. Seandainya Golkar 112 kursi, Mas, sudah selesai kita udah. Kita sudah berlayarlah kapal itu, tapi tidak cukup seperti itu. Masih hitung-hitung ada, masih diperkirakan maka begitu, Pak? Terakhir kita bicara kemarin dengan Ibu Mega, saya juga sebelumnya ketemu dengan Ibu, Pak Abu Rizal kemarin bersama-sama Ibu Megawati dalam ruang tertutup bersama Puan Maharani. Mereka bertiga yang bicara. 1,5 jam pembicaraan. Artinya kalau kita lihat Mas Gun Gun, arah dari pelabuhan koalisi Partai Golkar ini akan berakhir kemana begitu? Akankah ini menjadi signal begitu? Iya, saya kira apa yang dilakukan oleh Partai Golkar bertemu dengan banyak kekuatan adalah dalam konteks mencari posisi yang tepat. Karena ini adalah pekan yang sangat krusial bagi seluruh kekuatan real yang akan bertarung di Pilpres 2014. Baik bagi mereka yang menjadi poros utama maupun yang menjadi atmosfernya. Maksud saya begini, ada 2 poros utama yang semua orang rasanya sudah bersepakat, yakni porosnya Pak Jokowi dan porosnya Pak Prabowo. Di luar itu tentu juga masih tersedia banyak kekuatan yang sebetulnya punya kantung signifikan. Antara lain adalah partainya Pak Fadel. Golkar sebagai pemenang kedua tentu akan dihitung sebagai kekuatan real politik dalam konfigurasi kekuatan politik nasional. Itu tidak bisa dinafikan. Tetapi kalau Golkar sendiri sebagai mesin partai, kita harus lihat dalam konteks kesejarahannya memang memiliki daya tahan sebagai institusi, tetapi mereka memiliki problem pada saat memang memproyeksikan figur internalnya, ikonnya untuk bertarung dalam konteks pemilu presiden. Sejak 99 sampai sekarang itu mengalami masalah. Ini yang satu nama yang betul, dan karena begini, elektabilitas. betul, Partai Golkar sendiri kita harus catat surplus sumber daya manusia, politisi yang piawai, tetapi karena banyak pemain bintang nih, sulit sekali kemudian membangun kohesivitas kekuatan, kan betul Pak Fadel? Nah ini Pak Fadel, tanggapan Anda terkait banyak faksi-faksi di dalam Partai Golkar ini juga ada yang mengusung nama Pak Akbar Tanjung juga dan lainnya. Ini bagaimana dinamikanya? Ya itu yang dikatakan Mas Gun tadi. Kohesinya itu dipertanyakan, tidak menyatu. Betul. Jadi tiba-tiba ada yang mengusulkan Pak Yusuf Kala dari teman-teman, beliau kan mantan ketua umum. Pak Akbar Tanjung, mantan ketua umum juga bisa bermain, bisa ini. Jadi
begitu ramainya, macam-macam nama-nama lain disebut, sehingga terjadi dikatakan faksi-faksi lah, pilihan-pilihan. Tapi Golkar ketika menentukan satu, maka insya Allah kita akan ke sana. Nanti mungkin dalam pemilihan presiden pasti akan pecah juga, tapi tidak apa-apa. Nah, ini sudah cocok Pak hitung-hitungannya dengan PDIP begitu. Visible kah kalau kita lihat kalkulasi hitungan politik atau bergening politiknya? Sedang dalam proses. Pak Abu Rizal pun tidak bisa memutuskan. Dia sudah bicara, tetapi dia harus bawa ini ke Rapimnas. Karena mandat Rapimnas kepada beliau itu adalah menjadi presiden. Kalau misalnya di sana tawarkan sesuatu, katakan wakil presiden kepada Golkar, bukan Pak Abu Rizal Bakri, masih 6 nama yang lain, itu pun semua mesti dibawa ke Rapimnas, dan Rapimnas yang memutuskan kita akan mengambil sikap ini pada pemilihan presiden tahun 2015. Tapi kalau anggapan masyarakat ketika ini bersanding PDIP dan juga Golkar, ini Golkar, PDIP sendiri sudah mengusung dari Jokowi begitu Pak. Secara hitung-hitungan Golkar tidak dapat apa-apa begitu kalau secara porsi untuk presiden, capresnya. Nah ini bagaimana menurut Anda dari internal Golkar sendiri? Buat kita bukan masalah kedudukan presiden, wakil presiden, menteri. Tapi bagaimana pembangunan ini jalan ke depan. Golkar itu mau agar supaya pemerintahan ke depan itu Golkar ada di dalamnya. Jangan lupa, dulu pemilihan ARB dan Pak Surya Paloh, kan di pihak sana Pak Surya Paloh dengan Pak Yusuf Kala. Di pihak sini Pak ARB dengan teman-teman yang lain, termasuk saya. Saya pemegang Munas ketika itu di Riau. Saya yang dapat mandat, saya mengatur semuanya. Ketika itu terjadi rapat itu ramai karena Pak Abu Rizal mengatakan saya akan berkoalisi kerjasama dengan SBY. Yang ini mengatakan tidak, kita di luar. Itu seluruh peserta milih yang ini. Milih yang ini. Jadi artinya pola pikir teman-teman di Golkar adalah pola pikir ingin meneruskan pembangunan. Jadi kita adalah mainstream party, partai yang di tengah-tengah, yang merupakan partai yang ingin pembangunan itu ada. Ya, nah itu di Golkar. Tanggapannya Mas Gun, kalau kita lihat sebenarnya dalam sejarah kan itu dua partai besar. Ketika Golkar memegang tampuk pemerintahan, PDIP menjadi oposisi begitu, dan kalau dilihat sendiri, akankah Golkar dengan legowo begitu untuk bisa berkoalisi dengan visible? Begini ya, tadi ada kata kunci yang menarik dari Pak Fadel, bahwa Golkar ingin tetap berada di dalam kekuasaan. Ini sebetulnya kontekstual dengan kesejarahan Partai Golkar sejak tentu eranya Pak Harto di era Orde Baru ya. Hasil fusi partai tahun 70-an kan Golkar kemudian sebagai satuan kekaryaan partai PD Perjuangan dan P3. Nah ini kan kita bisa lihat Golkar selalu berada di kekuasaan, begitupun sejak 99. Golkar selalu berada dalam konteks kekuasaan siapapun rejim yang berkuasa. Nah sepertinya Partai Golkar memang secara mental itu terbentuk. Ini yang disebut dengan batasan afiliatif dalam konteks organisasi ya. Bahwa visi Partai Golkar adalah visi kekuasaan. Maksud saya begini, terjemahannya kira-kira Partai Golkar selalu mencari peluang untuk kemudian menjadi investor dalam tanda petik di dalam kekuasaan. Sama kemarin ketika Demokrat berkuasa ada setgap juga. Iya, dan bergabung dalam setgap juga. Tadi Pak Fadel kan sudah wakil sudah mengakui itu, dan saya melihat bahwa posisi 2014 pun sama. Artinya ketika ada hitung-hitungan politik yang memosisikan Partai Golkar akan menjadi marginal kalau tetap memajukan tokoh internalnya, maka kemudian kalkulasinya adalah bertemu dengan kekuatan potensial. Kekuatan potensial itu hanya dua sekarang, yaitu PD Perjuangan dengan Pak Jokowi dan Gerindra dan Pak Prabowo. Maka wajar kalau kemudian Golkar kesulitan mencari yang disebut dengan mitra sejalan dalam konteks membangun poros sendiri. Wah ini nampaknya masih banyak hitung-hitungan terkait mencari pasangan koalisinya. Ini kita masih lanjutkan segmen berikutnya nih Mas Gun Gun dan Pak Fadel. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.